Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara dikasih Kristus, tema kita hari ini adalah kunci lambang otoritas. Hari ini gereja merayakan hari raya Santo Petrus dan Paulus. Gereja hendak mempertegas pengakuan iman seperti yang dilakukan oleh Petrus. Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Istilah kunci melambangkan otoritas yang menyangkut kepemimpinan umat beriman pengikut Yesus. Yesus mengenalkan dan meneguhkan Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan surga, juga sebagai tanda kesatuan gereja. Kedua rasul yang kita rayakan hari ini mempunyai pengalaman hidup tersendiri. Santo Petrus dipenjara karena mewartakan Tuhan Yesus. Namun, karena kuasa Tuhan, Petrus dilepaskan dari penjara. Demikian pula Santo Paulus. Sebelum dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia adalah seorang pemimpin pasukan, tetapi setelah menjadi rasul Yesus, hidupnya berubah. Santo Paulus harus mengalami derita sama seperti gurunya, yaitu Yesus. Kedua rasul ini tidak menyerah meski sangat menderita. Mereka berdua tegar dalam tugas pelayanan. Inilah juga yang menjadi tugas kita semua dalam menjalani hidup, yakni tegar dalam segala kondisi, terutama pada saat-saat yang tidak mengenakan. Yesus menetapkan Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan surga. Namun, ia memilih Paulus untuk menjadi rasul bangsa-bangsa. Apakah dengan itu keduanya terbagi dalam peranan? Paulus secara tegas menolak anggapan tersebut karena pada hakikatnya semua orang melayani Kristus dan jemaatnya yang sama. Saudara sudah terkasih, Petrus dan Paulus dirayakan pada hari yang sama. Keduanya berkhotbah di Roma dan keduanya menyerahkan hidupnya sebagai martir di Roma. Keduanya memiliki karakter sangat berbeda. Hanya kematian dan hidup surgawi membawa keduanya bersatu. Petrus seorang nelayan dari desa Galilea, sedangkan Paulus dari kota besar Tarsus. Petrus mengenal Yesus secara pribadi, dipanggil oleh Yesus. Paulus menganiaya pengikut Yesus dan bertobat sesudah melihat Yesus di Damaskus. Petrus terkesan sebagai pribadi lemah dan emosional. Paulus memiliki pribadi yang kokoh. Petrus menikah, Paulus hidup membujang. Petrus cenderung konservatif dan Paulus lebih liberal. Petrus menyimpan segala yang diterima dan Paulus menyebar keluar segala yang diterimanya. Kedua pribadi ini
saling melengkapi. Petrus dan para penggantinya menjaga iman sehingga tak terpecah, sedangkan Paulus menyebarkan iman keluar tapal batas bangsa dan budaya. Keduanya membawa gereja bersatu padu dan mendunia dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.